Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi baru. Simak baik-baik ya. Akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi hujan dan mengakibatkan banjir. Hujan adalah salah satu musim yang sering datang di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah tropis, sehingga Indonesia memiliki dua musim. Dua musim tersebut ialah musim hujan dan musim kemarau. Walaupun sebetulnya di wilayah subtropis memiliki 4 musim, mau 2 atau 4 musim, kita tetap harus mensyukuri segala hal yang terjadi di dunia ini. Perbedaan musim di wilayah tropis, khususnya di negara kita, Indonesia, terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Biasanya pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin atau musim hujan. Sedangkan di sisi belahan bumi selatan, pada waktu yang sama terjadi musim panas. Hal tersebut terjadi karena adanya revolusi bumi atau gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Saat bulan berputar mengelilingi bumi, ternyata bumi pun berputar. Bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama dengan bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Coba dilihat gambar di samping. Tahukah kamu bahwa tarian ada yang dapat dilakukan dengan cara berkelompok dan tunggal? Berikut macam-macam tarian yang dapat dilakukan secara berkelompok. Yang pertama ada tari Bedaya Ketawang yang berasal dari Surakarta. Tarian ini merupakan tarian yang sakral atau suci karena dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk menyambut raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Biasanya tarian ini dilakukan oleh 9 orang penari wanita dan kualitas gerakan halus, cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Yang kedua ada tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini merupakan tarian klasik yang memiliki arti kesopanan dan kehalusan budi. Sejak zaman dahulu, tari ini sudah dianggap istimewa di kalangan keraton-keraton Jawa. Karena sifatnya yang sakral dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih oleh keraton. Ketiga, ada tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini diiringi oleh 2 alat musik, yaitu gendrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau disebut puik-puik. Tari Pakarena ini dinamai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian ini dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Tarian ini pun pertama kali ditampilkan pada saat abad ke-17, tepatnya saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Dan yang terakhir adalah tari Gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Tari ini biasanya dilakukan dan dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Selain itu, properti yang digunakan
adalah properti yang berkaitan dengan pertanian, dengan kegiatan menanam padi. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.